Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan hubungan antara Big Data dengan Fintech, di mana keduanya ini ternyata memiliki keterkaitan ya, yang saling melengkapi, di mana Big Data ini sebenarnya bisa menyediakan bahan bakar untuk fintech berinovasi dan memungkinkan perusahaan fintech itu memberikan layanan, baik itu layanan keuangan ya, yang lebih efisien, lebih akurat, dan lebih personal. Jadi dengan adanya big data ini ternyata bisa meningkatkan nilai bagi perusahaan-perusahaan fintech supaya perusahaan fintech ini lebih berkembang dan lebih maju lagi. Nah, apa saja keterkaitan antara big data dan fintech? Nanti secara spesifik kita akan jabarkan dimulai dari definisinya, kemudian sebenarnya manfaatnya untuk apa saja, dan juga nanti kita akan bahas bagaimana big data ini bisa memberikan inovasi untuk perusahaan-perusahaan fintech tersebut. Jadi langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, dimulai dari pengertian big data. Jadi, kalau dari pengertiannya, big data itu adalah kumpulan data besar dan kompleks yang sifatnya itu terus-menerus mengalami perkembangan dan pertumbuhan dari waktu ke waktu. Jadi, big data ini biasanya memang isinya adalah data yang sangat besar yang berisi kumpulan data yang dihasilkan dari berbagai atau didapat dari berbagai sumber-sumber dan referensi-referensi yang sangat banyak gitu. Dan referensi-referensi tersebut pada akhirnya bisa menghasilkan biasanya untuk tren pasar, tren penjualan, atau misalkan pola penjualan itu juga bisa didapat di big data ini gitu. Kemudian big data itu digunakan dalam berbagai aplikasi. Contohnya misalkan seperti mesin learning, kemudian untuk pemodelan ketika kita mau melakukan analisis dan analisis dalam pengambilan keputusan. Dan penggunaan big data pada umumnya juga digunakan untuk peningkatan layanan, pengelolaan resiko, dan penciptaan inovasi baru. Jadi banyak sekali memang manfaat yang bisa kita ambil jika kita menggunakan big data ya, terkait dalam peningkatan kinerja bagi terutama fokusnya kepada perusahaan-perusahaan fintech. Nah, kemudian di sini terdapat hubungan antara big data dengan fintech, di mana big data itu menyediakan data yang dibutuhkan perusahaan fintech untuk beraktivitas. Jadi tadi kan dia seperti referensi-referensi terkait tren, terkait pola penjualan, terus bagaimana terkait pengelolaan resiko dan sebagainya, itu sumber-sumbernya itu sudah didapatkan oleh big data, di mana ini menjadi pendukung bagi perusahaan fintech itu untuk pengambil keputusan dan terus-menerus update sama perkembangan seperti itu. Sedangkan fintech itu sebagai penyedia platform untuk menganalisis big data gitu. Jadi memang keterkaitan ini saling mutualisme ya, jadi saling ada kebutuhan masing-masing gitu. Nah, kemudian perusahaan fintech yang memanfaatkan big data itu memiliki beberapa manfaat, istilahnya gitulah. Jadi dengan adanya big data ini, perusahaan fintech ini memiliki beberapa manfaat, di mana yang pertama untuk wawasan tentang konsumen, di mana dengan adanya big data ini kita dapat atau kita bisa membaca perilaku konsumen secara lebih personal dan lebih detail lagi gitu. Jadi misalnya contohnya ya, kalau misalkan pada platform robot advisor gitu ya,
Robot Advisor, di mana ini adalah salah satu platform yang bisa kita gunakan misalkan spesifik untuk investasi. Nah, dengan adanya Robot Advisor ini dia bisa membaca profil resiko investor gitu. Jadi investor ini cocoknya ke profil resiko yang mana? Nah, itu adalah fintech yang memanfaatkan big data sebagai penunjang kinerjanya gitu. Jadi kita bisa lebih detail mengetahui profil resiko dari investor tersebut atau dari konsumen tersebut gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah efisiensi operasional, di mana dengan adanya big data ini dapat mengotomatiskan tugas-tugas yang berhubungan sama operasional perusahaan. Jadi misalnya dengan ada pemrosesan yang lebih cepat, memakan waktu yang memangkas waktu yang lebih cepat karena sudah bisa dibaca sama big data ini dan diproses secara otomatis gitu. Dan ini bisa mengurangi biaya operasional perusahaan, kemudian juga bisa meminimalisir kesalahan manusia gitu. Jadi dengan adanya sistem kan dia algoritmanya sudah dirancang. Nah, kalau misalkan ternyata diminta untuk diproses, biasanya kan lebih akurat gitu. Karena kalau manusia kan misal ada kesalahan penginputan dan sebagainya, dengan adanya big data ini dia bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia, dan juga bisa meningkatkan ya efisiensi gitu, karena biayanya akhirnya dipangkas ya, diturunkan jadi lebih rendah, serendah mungkin, dan juga bisa meningkatkan untuk menghasilkan output yang lebih baik. Nah, ini kan bisa meningkatkan efisiensi. Nah, kemudian dalam hal pengambilan keputusan gitu ya. Nah, kalau dalam pengambilan keputusan ya intinya adalah karena di big data ini kita bisa melakukan analisis gitu ya. Analisis dan big data yang membaca data tersebut kemudian dianalisis, baik itu misalkan dalam hal memprediksi, jadi memperkirakan peluang-peluang di masa yang akan datang, atau misalnya mengelompokkan gitu ya, segmentasi. Nah, jadi dengan adanya ini kita bisa lebih cepat lagi dalam pengambilan keputusan karena ternyata sama big data ini sudah bisa dianalisis, sudah bisa keluar nih, oh prediksinya ternyata misalnya ketika pergerakan harga pasar itu mengalami kenaikan, jadi kita bisa tahu keputusan kita apa gitu. Jadi big data ini juga membantu gitu ya, membantu dalam pengambilan keputusan terkait prediksi harga, prediksi tren, dan juga resiko-resiko gitu, memprediksi resiko yang akan kita alami kalau kita ternyata mengambil keputusan banyak hal seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah penilaian resiko yang akurat. Nah, karena tadi ya salah satu keunggulan dari big data, dia bisa memprediksi, mengelola resiko dan sebagainya. Jadi kita bisa menentukan resiko-resiko apa saja yang dialami perusahaan fintech tersebut secara akurat. Dan kemudian selanjutnya itu adalah penciptaan produk baru ya, di mana si big data ini dengan kita miliki big data yang isinya adalah sumber-sumber referensi yang sangat banyak, data-data yang sangat banyak gitu, kita bisa meningkatkan peluang untuk menciptakan produk baru. Oh, ternyata ketika kita melihat pola pasar sedang menuju ke arah yang mana gitu. Nah, ini bisa menjadi peluang untuk kita menciptakan, misalnya ternyata kita butuh atau konsumen itu butuh produk yang harus ditambah misalkan sama hal apa, atau ditambah dengan apa gitu ya. Nah, ini bisa dibaca dari ketika kita menggunakan big data, karena ternyata sudah terbaca pola pasarnya menuju ke arah mana, update-annya lah istilahnya gitu. Jadi, nah ini bisa meningkatkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah karakteristik dari big data. Jadi big data ini ternyata juga memiliki karakteristik
karakteristik big data yang pertama itu adalah volume ya. Untuk pertama volume, di mana volume ini merepresentasikan besarnya data yang dihasilkan. Jadi besar data yang dihasilkan. Jadi big data ini karena tadi ya kumpulan data besar, jadi karakteristik yang pertama itu adalah volume, di mana big data ini bisa memiliki data yang sangat besar ya, gitu. Data yang sangat besar, gitu. Contohnya misalnya setiap transaksi itu ternyata bisa menghasilkan data yang sangat banyak gitu. Jadi misalnya ketika orang itu menggunakan e-wallet gitu ya, salah satu e-wallet gitu. Saya contohin di sini penggunaan e-wallet. Ketika orang itu mulai menggunakan e-wallet, nah otomatis kan di sini dia harus punya akunnya gitu ya. Dia harus punya akunnya, kemudian masukkan data, baik itu misalnya di nomor telepon, atau misalnya email, atau misalnya tempat tinggal dan sebagainya. Nah, ini ternyata setiap kali kita transaksi yang harus memiliki akun e-wallet dan harus memasukkan data diri. Nah, berapa banyak data yang tersimpan nih di big data ini yang nanti tujuannya adalah untuk mengelola atau untuk meningkatkan layanan gitu. Jadi kan dengan big data ini memiliki dengan perusahaan fintech ini memiliki misalkan data konsumen terkait nomor telepon, Gmail, email, kemudian tempat tinggalnya, atau misalnya ternyata sampai ke ya rekening dan sebagainya gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya banyak sekali data yang didapat dari satu nasabah gitu, atau satu user ya, pemilik akun gitu. Kemudian yang kedua itu adalah velocity, di mana velocity ini adalah kecepatan data yang dihasilkan dan yang harus diproses gitu. Kecepatan data yang dihasilkan dan diproses. Nah, contohnya misalnya ketika ya ini masih contohnya misalkan akun user ya, user pengguna e-wallet misalnya. Nah, ketika melakukan transaksi ini juga harus dilakukan secara cepat kan, pemrosesan gitu. Proses transaksi yang cepat. Nah, ini sebenarnya tujuannya adalah misalnya ketika mengalami kegagalan atau misalkan kesalahan sistem dan sebagainya, kita bisa deteksi lebih cepat gitu. Makanya big data ini karakteristiknya memang harus memproses segala macam transaksi itu secara cepat, real time gitu ya. Ya, real time ya. Jadi memang supaya misalkan ternyata kalau terjadi kesalahan, kita bisa mendeteksi lebih cepat, entah itu misalnya kegagalan sistem atau penipuan kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah variety ya. Variety itu adalah keragaman jenis data yang digunakan. Keragaman jenis data yang digunakan, karena variety kan, jadi memang sangat beragam gitu ya data-data yang ada di fintech. Jadi nggak hanya misalkan memproses angka saja ketika transaksi, tapi juga bisa memproses gambar gitu, memproses angka, gambar, atau misalkan video gitu ya, untuk supaya bisa membaca membaca pelanggan gitu, membaca profil pelanggan. Untuk membaca profil pelanggan. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah veracity. Veracity itu adalah kualitas dan keakuratan data.
keakuratan data, di mana si big data ini dituntut memang harus berkualitas dan akurat gitu. Karena kan sebenarnya tujuannya adalah membantu memproses atau membantu menganalisis data kan, menganalisis data, misalnya itu data konsumen. Nah, nanti tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan fintech. Kalau karena ternyata dia tidak akurat datanya, nah ini bisa terjadi kesalahan pengambilan keputusan terkait menyangkut konsumen gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah value, di mana value itu adalah nilai yang dapat diekstrak dari data. Jadi nilai yang dapat diekstrak dari data. Jadi misalnya contohnya big data ini bisa membantu perusahaan fintech dalam memberikan layanan yang lebih lebih personal dan lebih efisien lah gitu. Jadi dia ada image gitu ya, image atau nilai atau value gitu ya, yang bisa dimana big data ini bisa membantu gitu ya, membantu perusahaan fintech dalam peningkatan layanan yang lebih personal dan efisien, personal dan efisien. Seperti itu. Nah, jadi karakteristik data ini memang yang harus dimiliki oleh big data ya, karena kan tadi tujuannya sebagai pendukung, sebagai membantu perusahaan inovasi ini untuk berkembang, berinovasi gitu. Jadi dia mendukung sebagai bahan bakarnya lah istilahnya gitu, dimana dia harus menganalisis, harus mengelola resiko, kemudian dia harus memproses data secara cepat gitu kan, menganalisis adanya deteksi-deteksi kesalahan, penipuan dan sebagainya. Jadi memang karakteristik seperti volume, velocity, variety, veracity dan value ini harus dimiliki oleh big data. Implementasi big data dalam fintech, di mana yang pertama itu adalah peningkatan pengalaman konsumen, di mana peningkatan pengalaman konsumen, di mana big data ini dalam penerapannya di fintech, dia melakukan peningkatan layanan bagi konsumen supaya konsumen itu terus-menerus sebagai user dari fintech tersebut. Gimana caranya supaya konsumen itu bisa dipuaskan gitu ya, konsumen dapat dipuaskan dengan layanan fintech. Nah, big data ini membantu bagaimana fintech ini bisa memuaskan konsumen supaya konsumen ini loyal gitu ya, supaya loyal, kemudian menjadi user yang lama atau menjadi konsumen yang bertahan dalam waktu lama, karena ternyata konsumen ini nyaman nih sama fitur-fitur yang sudah diberikan sama fintech gitu. Nah, si big data inilah yang membantu fintech ini dalam meningkatkan pengalaman konsumen kayak gitu. Jadi konsumen nyaman, loyal, dia akhirnya bisa memanfaatkan fitur-fitur yang memang disediakan oleh perusahaan fintech tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu adalah manajemen resiko atau deteksi penipuan gitu. Jadi misalnya ada transaksi-transaksi belanja online. Nah, ini bisa digunakan untuk penilaian ya, untuk penilaian misalnya penilaian kelayakan kredit gitu. Nah, yang kedua itu misalnya manajemen resiko ya, penerapannya dalam manajemen resiko dan deteksi penipuan, di mana dengan adanya big data ini perusahaan fintech itu bisa mendeteksi transaksi yang mencurigakan untuk mencegah penipuan gitu. Dapat mendeteksi
transaksi yang mencurigakan. Untuk mencegah penipuan gitu. Ya, jadi biasanya si big data ini menggunakan algoritma ya, ada algoritma dari machine learning yang tujuannya itu dia dituntut untuk bisa mendeteksi transaksi-transaksi mana yang mencurigakan gitu ya. Misalnya ternyata ada transaksi kemudian kok lokasinya tidak bisa terdeteksi, atau misal kok ternyata di luar negeri dan sebagainya, padahal ini ternyata nomor rekeningnya itu dari nasabah dalam negeri, nasabah lokal, tapi kok ternyata ada transaksi luar negeri dan sebagainya. Nah, ini bisa dideteksi oleh big data untuk mencegah terjadinya tadi ya fraud atau penipuan dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah penerapan dalam pengambilan keputusan bisnis, di mana big data ini juga dapat menganalisis data historisnya suatu perusahaan untuk memprediksi pergerakan harga saham gitu. Jadi mampu menganalisis data historis untuk memprediksi pergerakan harga saham selanjutnya. Memprediksi pergerakan harga saham selanjutnya Atau misalnya dari segi kalau kita mau menentukan segmentasi pasar ya, misalnya kita menciptakan produk, kemudian kita mau melakukan segmentasi pasar. Nah, dengan adanya big data ini, dia membantu untuk memberikan segmentasi kira-kira produk yang cocok gitu ya, produk yang cocok untuk konsumen ini tuh apa, atau misalnya produk ini dirancang untuk misalnya yang karakteristiknya seperti ini. Nah, itu bisa dibaca sama big data, kemudian bisa dihasilkan nih, oh ternyata konsumen remaja yang cocok untuk menggunakan produk tersebut kayak gitu. Itu bisa dibaca untuk menentukan penentuan segmentasi pasar. Nah, kemudian selanjutnya ada case study, contoh case study di mana big data ini bisa diterapkan di perusahaan fintech. Yang pertama itu adalah Amazon ya. Jadi case-nya Amazon, di mana Amazon ini menggunakan big data untuk menerapkan dynamic pricing. Dynamic pricing itu adalah strategi penetapan harga yang sifatnya itu fleksibel gitu. Jadi suatu harga gitu ya, dari suatu barang, harga suatu barang gitu ya, itu bisa berubah-ubah berdasarkan banyak faktor gitu. Misalnya ada yang karena perilaku konsumen yang berubah-ubah, atau misalkan permintaan pasar, atau misalkan terkait kondisi persaingan. Nah, itu namanya adalah dynamic pricing. Jadi harganya itu berubah-ubah dikarenakan faktor-faktor yang berubah-ubah gitu. Jadi permintaan pasar misalnya yang berubah, perilaku konsumen yang berubah, akhirnya harganya itu menjadi lebih fleksibel. Itu namanya dynamic pricing gitu. Jadi perubahan strategi perubahan harga produk ya menjadi lebih fleksibel ya, tadi dikarenakan faktor gitu ya, seperti tadi perubahan pasar, permintaannya melalui perubahan, atau para konsumen melalui perubahan gitu. Nah, si Amazon ini memanfaatkan dynamic pricing ini dari big data gitu ya, untuk menganalisis harga yang berubah-ubah ini. Nah, dengan dianalisis gitu ya, si Amazon ini bisa menentukan harga yang optimal untuk produk yang mengalami perubahan harga dari waktu ke waktu kayak gitu. Nah, ini adalah contoh bagaimana big data itu bisa meningkatkan kinerja bagi perusahaan-perusahaan fintech gitu kan. Jadi kalau misalkan kita bisa menganalisis
perubahan atau pola dari dynamic pricing ini, otomatis kita bisa menetapkan harga yang memang pantas, yang wajar, dan yang paling optimal yang bisa diberikan kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah Bank BRI ya. Bank BRI itu menggunakan big data untuk mendeteksi fraud, kemudian untuk melakukan penetrasi bank, jadi untuk ekspansi yang lebih besar lagi gitu ya, dan untuk penciptaan produk. Jadi ternyata si big data ini bisa membantu BRI, contohnya misalnya untuk mengidentifikasi adanya anomali transaksi gitu, transaksi nggak wajar, dan kemudian sama dia diproses, kita bisa ambil keputusan, oh ternyata terdapat deteksi anomali atau deteksi transaksi yang ternyata bisa kita curigai atau ternyata nggak wajar gitu ya, dilihat dari misalkan karakteristiknya atau ciri-cirinya gitu ya. Nah itu BRI memanfaatkan big data ini untuk meningkatkan deteksi dia kalau terjadi kesalahan-kesalahan atau kecurangan-kecurangan gitu. Nah, ini yang sangat bermanfaat sekali gitu ya, karena bisa diproses secara cepat gitu. Kita juga bisa mengambil keputusan secara cepat pada akhirnya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah tools ya, tools pada big data. Jadi contoh-contoh tools pada big data dalam fintech itu yang pertama adalah kalau di sini ya nama-namanya, yang ini adalah Amazon ya, Amazon S3, dimana ini adalah layanan gitu ya, layanan penyimpanan, jadi kayak cloud gitu ya, jadi layanan penyimpanan yang berbasis cloud yang dibuat dari Amazon gitu ya, dibuat oleh Amazon dan dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar dan biayanya itu relatif rendah gitu. Jadi banyak memang perusahaan fintech menggunakan S3 ini untuk menyimpan data dalam skala yang besar gitu. Jadi memang seperti berbasis cloud gitu, dia penyimpanan yang memang sangat besar dan membutuhkan biaya yang rendah. Jadi biayanya nggak terlalu mahal gitu. Nah, selanjutnya itu adalah Python. Ya, teman-teman mungkin pernah dengar nama Python ini. Ini adalah salah satu itu ya, machine learning kalau dia. Jadi untuk pemrograman biasanya. Jadi ini adalah jenis machine learning. Yang tujuannya sebenarnya adalah untuk menganalisis data gitu. Jadi Python ini adalah untuk menganalisis data, yang membantu perusahaan fintech untuk menganalisis data gitu ya. Baik itu misalkan data-data yang harus proses dan sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian kalau yang tulisan R ini itu adalah ya sama seperti Python, dia adalah pemrograman juga, namanya R gitu ya, R, dimana R itu adalah bahasa pemrograman ya dan lingkungan software untuk menganalisis data dan grafik. Jadi kita bisa misalkan menganalisis atau memprediksi gitu ya, analisis ya, semacam analisis prediktif lah ya. Jadi kita memprediksi misalkan tren, pola dan sebagainya, itu bisa menggunakan R gitu ya. Atau dia juga bisa dalam proses visualisasi data, visualisasi data. Nah, ini bisa menggunakan R untuk memprosesnya. Nah, kemudian ada yang namanya Hadoop. Nah, Hadoop ini adalah dia itu semacam framework yang sifatnya itu open source gitu. Jadi terbuka, dan sifatnya dia juga basisnya adalah cloud ya. Jadi menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar dan bisa terdistribusi gitu. Jadi dia juga penyimpanan data dalam jumlah besar. Jadi contohnya misalkan kalau kita menggunakan Hadoop ya untuk di perusahaan fintech, itu dia bisa menyimpan berbagai macam data transaksi gitu, data transaksi atau misalkan data user atau data konsumen, dan juga data pasar gitu, data pasar, data konsumen. Jadi saking banyaknya ya, si Hadoop ini mampu
menyimpan dan memproses data-data tersebut gitu untuk tujuan peningkatan kinerja dari perusahaan fintech. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, sebenarnya banyak sekali, tapi ini ada beberapa contoh yang memang banyak digunakan perusahaan fintech untuk menunjang kinerjanya dia dalam mengelola data konsumen kayak gitu ataupun data pasar. Nah, selanjutnya itu adalah tantangan dalam fintech ya. Jadi walaupun memang ternyata keunggulannya banyak sekali, tapi juga big data ini dalam penerapannya memiliki tantangan seperti itu. Jadi misalnya dari segi keamanan data ya. Jadi perusahaan fintech ini sebenarnya perlu memastikan keamanan data pelanggan gitu, yang memang sebenarnya data pelanggan ini sangat sensitif kan sifatnya ya, karena sudah sangat-sangat personal gitu. Misalnya data pelanggan ya, karena sangat personal dan sangat sensitif nih. Apalagi kalau misalkan ternyata ada kesalahan atau kegagalan sistem dan sebagainya yang membuat datanya bocor, kan sudah banyak terjadi ya gitu. Jadi memang harus lebih aware lagi sama peningkatan itu ya, keamanan kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah privacy data. Jadi memang big data ini dituntut untuk terus menerus melakukan apa ya istilahnya, privacy data yang lebih akurat lagi, yang lebih ketat lagi dalam hal privacy data, karena ini menyangkut data konsumen. Kalau ternyata bocor dan sebagainya, itu kita bisa ya tadi bisa mengalami, ya bisa ditinggal sama konsumen itu bisa hilang kepercayaan gitu kan, bisa hilang kepercayaan kepada perusahaan fintech tersebut gitu. Apalagi kalau misalkan ternyata si perusahaan fintech ini salah dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian dalam hal regulasi, di mana memang fintech ini harus terus update sama regulasi-regulasi yang ada, terus harus tetap mematuhi regulasi yang terus berkembang ya terkait penggunaan big data. Dan selanjutnya adalah keterampilan dan infrastruktur, di mana karena semakin pastinya di masa yang akan datang penggunaan big data ini akan terus berkembang, akan terus mengalami kemajuan gitu ya. Jadi perusahaan fintech pastinya membutuhkan infrastruktur teknologi yang sangat memadai gitu ya untuk mengelola dan menganalisis big data gitu. Jadi intinya memang harus terus-menerus update, berinovasi, karena namanya juga teknologi itu pasti nggak berhenti, tapi bahkan mengalami perkembangan gitu. Jadi dia nggak berhenti di situ, pasti yang mengalami perkembangan dan dituntut untuk terus menerus berproses, terus menerus meningkatkan inovasinya dan sebagainya. Dan selain itu juga dalam hal literasi digital gitu, karena memang PR bagi banyak perusahaan fintech, di mana konsumen itu sebenarnya sangat berminat gitu ya sama adanya perkembangan teknologi, kecanggihan teknologi, tapi juga jangan lupa harus ditingkatkan juga literasi terkait literasi digital. Jadi pengetahuan terkait fintech itu sendiri, kemudian big data itu sendiri gitu, itu juga jangan sampai tidak disosialisasikan gitu. Karena ini kan sebenarnya penting ya gitu, dengan berbagai macam keunggulan, tapi kita juga harus mengantisipasi kalau terjadi resiko-resiko yang akan dialami kayak gitu. Kalau kita nggak baca atau misalkan kita nggak punya wawasan terkait bagaimana menggunakan big data, atau misalkan ketika kita mau menerapkan big data itu di fintech, atau kita misalkan mau menggunakan aplikasi fintech tersebut, tapi kita cuma hanya ikut-ikutan, nggak ada sama sekali basic, nggak ada sama sekali wawasan dan keilmuannya. Nah ini ya sama saja kita kayak hanya menerka-nerka, hanya menebak-nebak gitu, nggak ada dasar dalam pengambilan keputusannya gitu. Nah ini sangat-sangat berbahaya gitu ya. Makanya sebenarnya kekuatan literasi itu juga bisa menjadi
hal yang sangat krusial gitu. Kalau kita harus punya wawasan yang lebih luas lagi kalau kita memang mau terjun atau misalkan mau mendalami sesuatu kayak gitu ya. Sangat-sangat penting sekali literasi, terutama ya karena kita bahasan tentang fintech dan big data ya. Jadi harus baik juga terkait literasi digitalnya, seperti itu. Nah, kemudian yang bisa saya simpulkan itu adalah di mana big data dan fintech itu sebenarnya adalah dua kekuatan yang saling melengkapi dan mendorong transformasi di sektor keuangan. Jadi saling melengkapi satu sama lain gitu ya. Di mana big data ini menyediakan bahan bakar untuk inovasi fintech gitu ya. Jadi dia sebagai pendorong inovasi untuk perusahaan-perusahaan fintech ini bisa maju, bisa berkembang gitu ya. Dan fintech ini sebagai wadah gitu ya, sebagai wadah untuk memproses big data tadi, seperti itu. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak video ini. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin tanyakan, silahkan chat di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Sekali lagi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.